Hello guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Loki season pertama udah tayang dan antara membingungkan sih nggak terlalu ya sebenarnya. Cuman memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru nih di sini. Iya, karena kita ketika nontonnya langsung otaknya langsung crash aja gitu. Kayak wah apa nih? Ini apa nih? Ini Wah, apa nih? Siapa nih? Wah, gitu deh pokoknya. Berasa pengetahuan multiverse tuh di riset dari awal di sini. Kayak udah yang lalu-lalu udah lupa aja, tiba-tiba ada konsep baru. Nah, itu misteri dia. baru. Itu dia nih yang bakal kita bahas pokoknya di video kali ini. Ini adalah video discussion tentang dan Q&A ya, dimana kita udah postingan kayak gini di Instagram dan kita ngelihat nih kira-kira kita bisa menemukan topik yang asik nggak nih buat dibahas nih. Mungkin dari ada yang komen pertanyaan dan lain-lain gitu kan. Nah, ini menarik banget buat kita bahas ya pokoknya ya. So, gak usah lama-lama lagi, kita bakal discuss episode pertama Loki. Langsung aja intro dulu. Oke, episode pertama ini. Wah, setelah sekian lama balik ya untuk ngebahas Loki. Alurnya Gue sebenarnya paling benci sebenarnya series ini. Soalnya paling banyak mikir. iya lagi. Tapi yang bikin justru lebih paling bagus gitu. Iya, paling bagus karena mikirnya itu. Karena kreatif. Bener. Walaupun kita ngangong tapi tidak masalah. Bener. Oke, episode pertama nih basically memang menyambung banget dari episode dari finale direct pertama ya. direct banget like second gitu loh. Bener-bener kayak nempel banget gitu. Kita tahu kalau Loki di sana nggak dikenal dan akhirnya kita tahu alasannya kenapa dia nggak dikenal ya di sini. Waktu itu banyak spekulasi tuh, teori-teori ya. Ada yang bilang ini TVA baru atau karena ada banyak timeline, bisa aja di masing-masing timeline nih ada TVA-nya. Atau setiap Kang nih bisa bikin TVA-nya sendiri. Karena kan basically kan mereka orang yang sama nih. Betul. Dan ketika si Kang yang sama ini berpikir untuk bagaimana dia bisa menjaga timeline waktu gitu kan, waktu yang dia inginkan, ya dia bikin TVA. Karena kan basically satu orang ya. Tapi ternyata bukan ya. Atau dia ternyata sengaja untuk membuat Sylvie mendorong Loki ke timeline baru. Dia kan itu kan penuh perencanaan deh. Bener itu juga sih. Dan akhirnya kejawab kalau ternyata Loki itu nyasar ke TVA dan ada patungnya Kang itu adanya di masa lalu. Dan masih di satu garis timeline tapi di masa lalu. Nah, ini yang bikin agak ini juga ya, bingung, yang bakal kita bahas nanti. Nah, setelah itu dia mengalami yang namanya time slip ya. Dia mengalami time slip, dia ditarik maju mundur ke depan, ke belakang, ke tengah. Dan time slip ini kirain tuh bakal kayaknya si siapa? Si Miles Morales. Iya, Miles Morales yang ketika glitch yang terjadi ketika orang itu tidak seharusnya berada di universe itu. Nggak taunya bukan. Dimana ini semacam distraksi yang terjadi atau distorsi yang terjadi gara-gara ya kematian He Who Remains dan juga hancurnya Secret Timeline dan juga didorongnya si Loki dengan master tempetnya. Oh iya, nah, benar. Itu juga bisa. Karena yang dia kan pakai tempetnya tuh bukan tempet yang ini ya. Tempetnya bukan tempet biasa, ini master tempet. Master tempet. Dan bisa aja ternyata nanti kita bahas deh. Nah, ini nih. Dan akhirnya mereka ketemu sama karakter baru yang diperanin sama Lee Hui Kwan. Ya, emangnya agak ribet ya. Yang meranin yang menjadi karakter Ouroboros atau Obi. Dia muncul di Indiana Jones dan juga Everything Everyone All at Once ya. Dan setelah itu baru mencoba di fix sama si Obi dengan bikin yang namanya Temporal Aura Extractor, dan muncul lagi istilah-istilah baru, time loom lah, Temporal Aura Extractor. Terus akhirnya dengan sangat dramatis mereka mencoba untuk nge-fixing bagaimana menyelamatkan si Loki dari time loop. Sekaligus dari time slip. Sekaligus dimunculin tuh yang namanya satu timeline tuh ternyata linear banget ya. Iya, ternyata di sini gitu kan. Ada scene-scene yang dimana masa lalu, masa kini, dan itu seru banget. Bolak-balik. Gak bikin pusing, maksudnya pindah-pindah multiverse atau segala macam, cukup di satu timeline aja tapi udah bikin justru itu serunya ya. Nah, terus akhirnya dalam proses mereka mau bikin dengan sangat dramatis gitu kan, akhirnya Loki berhasil
tarik, tapi ada pertanyaan yang ini tuh tentang dia harus di-prune di masa depan. Nah, itu ada yang nge-prune dia, itu yang juga bakal kita bahas nih. Wah, ini masih menjadi misteri. Tapi kita mau bahas dulu ya satu-satu ya. Yang pertama kita mau bahas kayaknya yang the very beginning dulu ya, si time loop-nya dulu nih. Nah, time loop itu kan time sleep. Nah, ini nih yang time sleep nih yang ternyata nggak kayak yang diteorikan orang-orang ya, nggak kayak yang ada di Spider-Man Across the Spider-Verse dan lain-lain. Tapi ini ternyata ditarik antara masa depan dan masa sekarang dan masa lalu. Waduh, ini jadi agak. Ini sebenarnya kayak ngingetin kita sama Dr. Strange pakai time stone gak sih? Maksudnya dia ingin pakai probability. Bisa benar-benar. Iya nggak sih? Kan dia kan kayak nge-glitch gitu kan pas berusaha mencari probability untuk ngalahin Thanos kan. Tiba-tiba kayak prosesnya tuh sama gitu. Maksudnya dia juga mengeksplor masa lalu, masa depan dan segala macam. Tapi ini tuh nggak bisa dikontrol sama dia, dan ini terjadinya di TVA. Kalau penyebabnya kan kita pasti udah tahu ya, penyebabnya itu betul. Kan pasti karena pertama ya rusaknya Secret Timeline, banyak cabangnya, gitu kan, dan akhirnya ya jadi ada kayak semacam ketidakstabilan yang terjadi di situ. Makanya waktu si Obi tahu kalau ternyata timeline itu nge-branch banyak, dia tahu oh pantesan ada time sleep. Karena yang dibilang TVA itu tidak mengenal konsep waktu, maksudnya nggak ada timeline di dalam TVA gitu kan, karena berada di outside of the time concept gitu. Time move differently. Kata Mobius. Time move differently itu, makanya ketika itu hancur ya make sense kata Obi kan. Kenapa bisa ada time sleep. Tapi yang menarik adalah time sleep ini juga mungkin bisa ada hubungannya sama kenapa si Loki itu bisa tiba-tiba nyasar ke masa lalu, ya kan? Ya betul. Dan berhubungan sama yang namanya Master Tempest yang kita bilang tadi. Nah, karena Master Tempest ini punya kelebihan dibandingkan tempest-tempest biasa. Mungkin. Dan mungkin relate kekuatannya itu ada di TVA. Maksudnya TVA kan time-nya move differently kan dibandingkan alur waktu lain. Maybe di Master Tempest ini punya kekuatan buat mengeksplor alur waktu yang ada di TVA, mungkin lebih fokus mungkin ya. Ya, karena kalau kita ngomongin ini ya, kalau ngomongin alur waktu di TVA, sebenarnya bisa dibilang nggak mungkin juga TVA itu tidak punya alur waktu. Iya. Karena pasti kan ya mereka bekerja seperti biasa gitu kan. Pasti yang kasarnya gini, kalau misalnya nggak punya alur waktu, gua habis ngobrol sama kita misalnya balik ya nonton Loki season pertama. Kita tahu ada ketika waktu Loki ditangkap sama Loki pertama ditangkap di sidang, terus tiba-tiba jadi kerjasama dan akhirnya bongkar-bongkar arsip. Itu kan sebenarnya waktunya berbeda. Yang kalau kita ada di ketika waktu itu kita lagi bongkar-bongkar arsip nih si Loki, yang waktu dia pertama ditangkap itu kan masa lalu. Iya betul. Iya kan? Berarti kan sebenarnya ada konsep waktu di situ, gitu. Itu pertama. Terus yang kedua nih, yang Master Tempest ini, kan TVA digambarkan ya di season pertama tuh dia tuh dikuasai atau diatur sama tiga ini timekeepers ya kan, dan mereka sama sekali, dan orang-orang TVA ini sama sekali nggak tahu tentang Kang the Conqueror. Yang mereka tahu adalah yang menjaga timeline itu adalah timekeepers. Which is yang adalah robot yang diciptakan sama si He Who Remains. Iya kan? Nah, ketika si Loki ini balik ke TVA dengan Master Tempest, dia balik ke masa lalu ketika si He Who Remains ini masih berkuasa di sana. Berarti kalau yang gua tangkep nih, berarti sebenarnya si itu adalah settingan bisa dibilang kayak settingan default kalau si Kang the Conqueror atau si He Who Remains ini pengen ke TVA untuk mungkin nge-brief atau untuk memerintahkan gitu varian-varian yang ada di sana untuk bekerja gitu kan. Lu paham nggak? Jadi ketika dia ke situ, ya pas ketika dia lagi berkuasa. Jadi ada waktu di mana si He Who Remains ini berkuasa atau touching langsung ke TVA. Keep in check. Ya, maksudnya buat memastikan TVA ini tetap seperti maunya lah. Nah, dan dia kan punya tempat tuh di Citadel at the End of Time. Itulah ruang kerjanya dia gitu kan. Jadi ketika dia mau ngecek, ya udah dia tinggal pergi pakai Master Tempest-nya, ya pergi ke TVA. Iya. Nah, ketika si Sylvie itu ngebuka TVA pakai Master Tempest, yang dibuka adalah ya mungkin aja ini adalah last time terakhir atau posisi terakhir di mana si He Who Remains ini pergi ke TVA.
which is ketika dia masih berkuasa. Yeah. Dan ketika dia bikin ketika dia bikin ke timekeepers, di situ dia sebenarnya udah nggak pernah ke TVA lagi. Dia cuma memantau aja. Dan dia pakai Miss Minute. Biar semuanya tuh sesuai dengan alur dia supaya dia jadi He Remains. Betul. Itulah kenapa ketika di masa lalu patungnya masih kelihatan. Patungnya masih He Remains, masih dalam bentuk Kang. Yang kedua nggak ada Miss Minute. Iya benar. Iya kan? Betul. Karena memang ya itu di posisi ketika si He Remains nih masih belum, udah gue capek handle sendiri, ya udahlah gue ngumpet aja di Citadel at the End of Time. Terus gue bikin aja 3 sosok timekeepers untuk menjaga waktu sama AI yang gue bikin untuk menjalankan konsep yang gue ciptakan tentang TVA. Makanya ada Miss Minute di situ. Makanya di masa lalu ketika si Loki ini time slip di masa lalu itu nggak ada nggak ada Miss Minute dan nggak ada, dan itulah kenapa masih ada patungnya si Kang the Conqueror itu. Karena itu adalah waktu ketika dia masih berkuasa. Gitu loh maksud gua. Semacam kayak apa ya, self mechanism gitu ya, self defense mechanism. Kan He Remains sudah meninggal kan, maksudnya dibunuh Sylvie, dan mungkin protokol itu aktif ketika si Sylvie ini ngebunuh si He Remains. Jadinya ketika dia nggunain tempetnya, in the end si Loki ini adalah bagian dari cara He Remains buat ngebalikin dia supaya bisa menjalankan takdirnya sampai sekarang di TV. Itu juga bisa, itu juga bisa sih. Itu juga bisa. Cuman yang agak bikin bingung sama gue adalah konsep apakah apakah TVA dan Citadel at the End of Time ini satu garis waktu juga? Atau berada di waktu yang berbeda? Atau at the border. Jadi Citadel at the End of Time sama TVA ini apakah satu garis waktu atau berada di garis waktu yang berbeda? Karena kalau misalnya ternyata satu garis waktu, ketika si Loki ini dia pindah ke TVA dan TVA ini ada di masa lalu, bisa aja di TVA itu ada si Kang the Conqueror atau ada si He Remains yang masih hidup. Jadi dia tuh nggak mati, ngerti nggak? Jadi decoy yang mati tuh decoy doang dong ujung-ujungnya. Bukan decoy, tapi dia yang ada di masa depan. Karena ketika si Sylvie nge-send, TVA kan ada di masa lalu. Kalau ternyata TVA, The Void, Citadel at the End of Time itu ada di satu jalur waktu, ngerti nggak lo? Ngerti nggak satu jalur waktu? Iya, tahu. Berarti ketika si Loki ini nyasar ke TVA di masa lalu, berarti sebenarnya dia tuh time travel ke masa lalu. Dan di masa itu si Kang the Conqueror atau si He Remains ini masih hidup. Yang dia kenal sama si siapa? Dia kenal sama Mobius di situ yang bingung, yang nggak kenal dia siapa. Itu si Mobius itu tahu kalau dia ini diperintah atau bosnya dia ini si He Remains yang masih hidup, paham nggak? Dan dia kenal. Siapa kenal? Mobius kenal sama He Remains. Tentu saja, karena patungnya segede gitu kan? Iya benar. Iya kan? Berarti at that point si He Remains masih hidup. Oh iya. Iya dong. Make sense sih. Kalau satu jalan waktunya. Jadi kasarnya nih misalnya kasarnya sekarang jam 12 di TVA, walaupun nggak ada konsep waktu ya, seakan-akan jam 12 di TVA, Citadel of the End of Time juga jam 12. Atau kasarnya ketika coba kita bayangin The Void ya yang di episode finale. The Void ketika si Mobius balik ke TVA, ya kan? Si Loki sama Sylvie ke He Remains, ya kan? Nah, dan di situ si Mobius ini nunjukin Ravonna Renslayer dan lain-lain, ya kan gitu ya? Iya. Ya kan? Nah, di poin ini juga di waktu yang sama, itu si He Remains lagi ngobrol sama Loki sama Sylvie. Ini di satu waktu yang sama nih, ya kan? Iya. Nah, otomatis ketika kalau misalnya emang dia berjalan di waktu yang sama dan kalau taruh normal tempet gitu kan. Sylvie di poin ini katakanlah dia normal tempet, dia buka tempet dan dia langsung lompat ke TVA. Posisi TVA karena waktunya sama ya, si Mobius lagi mempengaruhi orang-orang, lagi menyadarkan orang-orang kalau mereka tuh variant. Ada di poin ketika dia baru aja balik dari The Void. Terus? Iya kan? Tapi yang terjadi di ending adalah ketika dia masuk ke time door yang dibuka sama Master Tempet, ini udah di masa lalu. Udah beda. Berarti sebenarnya time travel. Dan di poin ini, kalau misalnya ternyata emang linear waktunya, si He Remains sih masih hidup di sini. Itu maksud gue. Kepikiran ya. Itu maksud gue. Ketika itu di masa lalu ya, makanya kan ada buktinya, ada patungnya. Bener sih. Iya, patung itu jadi kayak ya itu penandanya sih. Iya, buktinya ada patungnya. Berarti orang mereka tahu kalau mereka semua bekerja untuk
Iya. He Who Remains atau Kang the Conqueror yang patungnya ada di situ. Gitu. Baru setelah ya mungkin yang gue bilang tadi si Master Tempest ini itu Master Tempest ini membuat si itu udah di set ketika si He Who Remains ini adanya di posisi ketika dia masih berkuasa di TVA. Masih jadi founder dan masih apa ya? Masa-masa sebelum dia ngebrainwash Bener. Nah, sebelum dia ngebrainwash untuk alokasi timekeeper dan bener nge-create timekeeper dan Miss Minute. Itu tuh yang dan dia masih kerjasama sama Ravonna Renslayer, which is ditis juga di Loki episode 1 ini. Bener, itu maksud gua. Makanya ini yang nantinya bakal jadi menarik. Apakah bener nih konsep yang gua pikirkan ini begitu? Which is kita bakal ketemu nih sama bosnya. Kalau misalnya memang masih time slip, bakal ketemu nih sama si bosnya. Si Mobius yang ada di waktu pertama kali ketemu dan gak kenal itu. Walaupun sebenarnya time slip kalau dilihat dari trailernya juga terjadinya ada yang di luar TVA juga. Itu yang gua bilang. Iya benar. Ternyata yang terjadi di sini itu setelah di fix ya, itu nggak kelar. Iya nggak kelar. Karena masih ada scene di trailer ketika si Loki ini masih time slip, tapi mungkin masih adanya di timeline ya, bukan di TVA. Iya masih di timeline. Masih di timeline. Mungkin di branch atau di timeline utama. Itu yang menarik. Ini jadi panjang sendiri cuma ngebahas ini ya. Kita coba masuk ke Temporal Aura Extractor sama Temporal Loom nih. Jadi untuk ngefix istilah baru ini. Istilah baru untuk ngefix bagaimana si time slip yang dialami sama Loki ini, mereka akhirnya harus si Obi ini menciptakan yang namanya Temporal Aura Extractor yang nantinya harus dipasang ke Temporal Loom. Ya. Nah ini sebenarnya juga agak-agak mirip-mirip sama konsep-konsep yang ada di Marvel Comic yang juga ada loom-loomnya kan, kayak ada Loom of the Fates. Betul. Ada Loom of the Fates tuh, jadi kayak semacam loom itu kan semacam ini ya tenunan gitu loh. Oh yang begini-gini. Iya, jadi kayak benang-benang yang disatukan menjadi tenunan gitulah. Nah, jadi kalau di konsep kalau di Thor itu kalau nggak salah, jadi Loom of Fates ini atau ya jahitan waktu atau tenunan waktu lah gitu ya, tenunan takdir gitu kan, gitu. Benang takdir lah istilahnya. Itu yang menentukan bagaimana penciptaan itu ada gitu. Dan waktu itu si Thor itu pernah menghancurkan atau apa ya, mengubah si Loom of the Fates ini untuk mengubah nasib dari Asgard. Itu pernah. Mungkin ya konsepnya juga mungkin bisa diambil di sini. Dan yang menarik itu sebenarnya yang di si Temporal Loom ini ada yang muncul di post credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Yang nantinya yang nantinya itu kan scene yang diambil dari Loki. Yang ketika dia present yang masih alatnya ini tuh Victor Timely. Victor post credit ya. Nah, ini yang mungkin nanti kita bakal dapat jawaban yang lebih komplit lagi nanti di episode berikutnya. Ya, karena mengeksplor originnya dari varian pertamanya Kang mungkin ya. Mungkin. Itu juga mungkin yang bakal jadi adaptasi atau cikal bakalnya Heart of Forever gitu kan, karena itu identik juga sama Kang ya. Terus nextnya itu adalah ya itu yang gue bilang, time travel ini work satu line, bukan lagi yang ini. Kalau misalnya satu line yang ya buktinya kita bisa lihat Obi dan Loki kan. Yang di sini ini tuh berarti wah ini lebih menarik justru dibanding ketika kalau lu time travel ke masa lalu dan lu melakukan hal yang sama, tidak mengubah masa depan, justru membuat timeline baru. Itu gue lebih suka kalau timelinenya lurus satu. Ini dong, ini kayak yang di DC apa ya? Spaghetti teori. Gini, yang kalau biasanya kan kita bercabang gini kan. Ini jadinya bikin intersection dan nge-crash jadi timeline baru. Dan itu sebenarnya kelihatan juga di screen-nya TVA. Ketika timeline yang lain dan timeline yang lain itu bertemu. Iya. Ada nih, misalnya kalau nih mungkin gue tunjukin ya. Jadi ada beberapa tuh ketika pecah. Jadi di poin yang ini itu pecah, terus tapi di poin yang sebelumnya juga pecah, dan poin yang itu ketemu lagi, kayak ada intersectionnya. Jadi gini. Iya, jadi benar-benar kayak spaghetti. Apalagi kata spaghetti juga muncul di sini. Kemungkinan jadi spaghetti itu berapa? Dan berapa ratus %? Iya benar. Dan temporal loom tuh bisa dibilang kayak untayan benang gitu nggak sih? Maksudnya menenun kan buat jadiin satu benang atau satu kain gitu kan, ya nggak sih? Iya, makanya konsepnya tuh kayak ada banyak timeline, kayak dijadiin satu timeline yang kayak dibikin tali. Simpul. Iya, kayak disimpul.
kan tali ya, kalau kalian tahu tali kan itu tali itu segede tambang nih misalnya. Tambang itu menjadi tambang yang segede gini itu karena terdiri dari banyak tali yang disatukan. Nah, si time loop ini seakan-akan mau bikin kayak gitu. Jadi ada banyak tali yang banyak-banyak itu disatuin dalam time loop untuk menjadi satu tambang yang besar. Nah, ini konsepnya juga wah ini menarik juga dan kayaknya bakal kejawab nanti nih di masa depan teorinya. Iya sih. Tentang konsep time bagaimana si Hugh Riemann ini ngeinin time. Mengorganize time supaya proper. Atau mungkin itu terjadi ketika waktu tuh masih banyak dan menjadi awal yang dia bilang adalah Sacred Timeline. Karena ujung-ujungnya menjadi satu. Tapi kan Sacred Timeline kan satu benang doang ya seakan-akan. Nah, ini tambang. Nah, ini juga menarik nih. Mungkin kedepannya kita bakal tahu tuh ya konsep-konsepnya ya. Dan kayaknya kita langsung masuk aja ya ke Q&A. Ada beberapa yang udah komen-komen. Takutnya kepanjangan nih videonya ya. Kita ngebahas kayak gini nih. Bisa berapa jam? Breakdown aja dah. Breakdown aja dah. Jadi 2 episode dah kayaknya. Jadi 2 episode. Iya bener nih. Bisa panjang banget nih. Oke, yang pertama. Ini ada komen, anjir, incursion-nya udah dimulai coy. Coba fokus ke monitor yang ada di TV Eda. Itu awalnya multiverse bercabang terus digabung jadi satu timeline yang besar kayak tambang. Nah itu tambang. Sedangkan biasanya TVA menggambarkan timeline kayak benang. Gue curiga bahwa Loki season 2 ini timelinenya bertepatan dengan Kang Dynasty bahkan Secret Wars karena multiverse-nya udah incursion. Apa dijadiin satu gitu? Enggak, itu. Berarti kan kita harus tahu nih konsep incursion tuh kayak gimana sih sebenarnya. Gitu kalau kan? Kalau yang ditis sama Fantastic Four kan si Reed Richards dari 63 berapa? 636 ya. Ya itu kan cuman colliding doang kan, maksudnya colliding antar universe yang bikin dua planet yang colliding tuh hancur. Ya enggak sih? Ya. Dan nggak ada yang mention kalau dua universe ini bakal satu ketika mereka hancur. Benar. Ya. Atau bisa jadi sebenarnya yang kita bilang spaghetti tadi intersection itu yang terjadi itu adalah incursion. Atau incursion itu sengaja dibuat sama si Hugh Riemann dengan menggunakan temporal loop. Berarti bukan cuma dua universe yang bergabung. Ada banyak universe. Tapi tujuannya apa? Nah, itu dia. Tujuannya maksudnya, apa? Untuk menggabungkan banyak universe menjadi satu tuh tujuannya apa? Anjir? Dan itu kan pasti terjadi incursion dan karena itu temporal loop itu udah ada di TVA sejak awal, berarti harusnya somewhere tuh sebenarnya udah ada incursion. Iya. Tapi kan waktu yang di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, si Sinister Strange sama si ini juga bilang tuh siapa yang calon pacarnya si Doctor Strange, Kristen Palmer bukan yang di post credit siapa ya? Clea juga bilang kan menyebabkan incursion di Dark Dimension. Nah ini memang incursion yang apakah incursion di MCU ini ya bisa karena adanya temporal loop ini atau bisa juga yang dibilang tadi universe sama universe bertemu intersection dan itu terjadi tarik-menarik colliding sebenarnya untuk apakah mereka akan berpisah. Jadi ketika mereka ketemu begini, apakah mereka akan nanti nyimpul atau mereka bakal lurus begini atau malah jadi satu. Jadi patah atau jadi satu. Itu mungkin ya penentuan ketika incursion itu terjadi mungkin ya. Kita coba move ke next nih. BTW tadi dari SATS_RR. Yo. Next, ini ada Fendi.SNTR. Mobius masa lalu udah tahu kalau yang dulu yang pimpin TVA itu Kang, namun di masa depan Mobius dan anggota TVA lainnya kebingungan ketika lihat wajah Kang saat Loki turun tembok. Sepertinya semuanya udah semua yang ada di TVA itu pikirannya udah di web up. Benar. Persis. Itu karena di masa lalu itu masih zaman-zamannya dia kayak nge-founding mungkin ya. Zaman-zamannya dia masih bikin struktur dan belum bekerja di balik layar. Nah, dia masih kayak turun tangan langsung gitu loh. Dan semua teknologi dibuat sama si Obi. Wah, berarti Obi ini lumayan punya peran yang penting juga harusnya ya. Harusnya dia punya peran penting. Deket banget nih berarti. Yang paling pintar tuh dia di TVA tuh. Deket banget dia sama si Hugh Riemann atau sebelumnya Kang atau bahkan sebelumnya Victor Timely. Yang mungkin bakal terjawab di ketika si Loki dan Mobius ini ketemu sama si Victor Timely dan ketika dia lagi present si time loop ini yang di post credit ya yang ada di pameran itu bisa jadi yang ngebantu dia untuk ngekonsep time loop ini adalah Obi karena dia tahu apal banget sampai bikin manual anjir. Tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi sama Obi yang ngebuat dia kayak mungkin amnesia mungkin
dia nggak tahu jati dirinya mungkin ya. Bisa jadi, atau mungkin Obi yang di situ memang sengaja ditinggal di timeline-nya dia, dan akhirnya ketika Obi bikin gini, kenapa ada orang di TV karena mereka itu semua variant. Kenapa bisa ada variant ketika variant itu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Nexus takdirnya, bikin Nexus event. Berarti ya Ravenous Renslayer, Mobius, siapapun yang ada di TVA itu pernah bikin kayak gitu. Berarti punya koneksi yang dekat sama waktu. Begitupun Obi. Jadi Obi yang ada di TVA ini tetap variant sebenarnya, tapi variant dari terpecahnya mungkin ketika mereka lagi experience dan akhirnya membuat sesuatu gitu kan. Akhirnya terjadi Nexus event yang si Obi yang ini ternyata ini melenceng dari timelinenya dan akhirnya diambil menjadi variantnya untuk kerja di TVA. Banyak teori nih aing. Time Sleeping, ini dari Rizky Adrianto _19. Time Sleeping di Loki di TVA kayaknya akan menciptakan predestinasi. Baik maju mundur, tidak akan ada cabang timeline itu karena memang mereka sudah ditakdirkan seperti itu. Oh ini maksudnya predestinasi itu kalau time travel tuh apapun yang lu perbuat di suatu timeline, either itu masa lalu atau masa depan, ujung-ujungnya bakal punya satu takdir. Maksudnya tindakan lu tuh kayak useless aja, ya nggak sih? Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kayak riak dalam air, dalam sungai. Misalnya ada riak, tapi udah habis itu setelah riaknya selesai, udah sungainya jalan aja sesuai dengan takdirnya. Bisa jadi, cuman di sini maksudnya time sleeping yang terjadi di Loki ini akan menciptakan predestinasi, baik maju mundur dan tidak akan ada cabang timeline karena memang di TVA ini sebenarnya satu garis waktu. Jadi ketika di masa lalu nih misalnya, ya kayak ini deh, Loki minta tolong sama si Loki ke masa lalu kan, dia time sleep. Dia minta tolong sama Obi untuk gimana nih caranya menyelesaikan permasalahan time sleep gue. Akhirnya dia bikin tuh Temporal Aura Extractor. Nah, Temporal Aura Extractor ini di masa depan si Obi inget, oh iya ya, ada nih di samping gue. Gitu. Padahal di masa depannya belum ada. Iya, bukan padahal di masa depannya maksudnya bukan ada. Dia apa ya? Ya belum kepikiran aja, maksudnya somehow belum kepikiran dan tiba-tiba di masa lalu tuh dipengaruhi buat bikin sesuatu yang itu. Jadi iya, dan mempengaruhi masa depannya. Jadi kayak butterfly effect. Iya, benar. Dan mempengaruhi masa depannya. Kalau di MCU nih yang terjadi kemarin-kemarin, ketika time travel dan kita bikin sesuatu yang berbeda, itu akan memecah timeline baru. Bukan akan mempengaruhi masa depan. Masa depan tidak akan berpengaruh apa-apa. Itu kan yang dijelasin sama Bruce Banner. Gitu kan? Ya, your past become your future. Gimana? Gue lupa tuh. Your past become your present. Ketika lu time travel, your past ya kan? Ketika lu time travel ke masa lalu, ketika lu di masa lalu itu, ya ini present sekarang. Tapi lu ada di masa lalu. Dan ketika misalnya lu bilang, gue akan pergi ke masa lalu. Nah, ketika lu nantinya akan pergi ke masa lalu itu akan jadi masa depan lu karena lu akan ke sana. Itu kan konsepnya si Bruce Banner gitu kan. Tapi di sini ya beda. Ketika lu membuat kalau Bruce Banner bilang ketika lu berbuat sesuatu bukan tidak akan mempengaruhi masa depan, tapi di sini justru mempengaruhi masa depan. Itu yang dibilang ya mungkin terjadi destinasi karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Ya mungkin kalau kita bisa ngomongin takdir ya jadinya kayak gitu ya. Next itu ada _Disya. Siapa yang ngeprune Loki? Soalnya tadi Sylvie kan masih berusaha buka pintu lift. Wah. Nah, ini pertanyaan besarnya itu ini nih final question yang harus dijawab sih ini. Sengaja dibikin misterius di episode pertama ketika dia pergi ke masa depan. Berarti kita akan melihat akan ada scene ketika si Sylvie kenapa dia bisa ada di lift itu, berusaha buka lift dan ketemu sama Loki yang dibilang there you are. Dia pikir mungkin itu adalah Loki yang lalu, atau mungkin mereka udah sengaja kayaknya Loki di masa depan, Loki udah bilang gue di masa depan bakal datang ke sini cariin gue ya karena gue butuh untuk ngeprune diri gue sendiri gitu kali. jadi Loki episode 1 ini adalah Loki episode finale sebenarnya. Scene Loki episode 1 ini adalah Loki bisa jadi itu episode finale. Gue jadi percayanya jadi kayak konsep kita time loop sih. Maksudnya bener. Kayak kalau dulu kita pernah teori di Loki season 1, pokoknya apapun yang terjadi di Loki season 1 adalah ulah dari Loki versi superior. Iya. Jadi Loki versi tua yang udah mengalami semua apa yang dialami Loki yang L1130 itu
ujung-ujungnya dia bakal ngebuat Loki yang sekarang ngejalanin takdirnya supaya dia bisa jadi superior Loki. Bisa jadi. Bisa. Waduh. Jadi kayak ya balik lagi kayak Dark kan. Time loop. Apalagi ada karakter namanya Ouroboros. Ouroboros itu kan simbolnya kan ular makan ekornya sendiri kan. Jadi pencerminan dari si time loop. Jadi ya ujung-ujungnya pasti time loop sih. Menurut gue ada indikasi buat time loop. Bener. Nah ini yang jadinya kayak semacam paradoks ya. Jadi kayak Loki tuh tidak akan terselamatkan. Jadi misalnya gini, gue udah terselamatkan sekarang, tapi gue tidak akan terselamatkan kalau gue tidak menyelamatkan Loki, diri gue sendiri yang nantinya bakal masuk ke masa sekarang nih dari masa lalu. Yang bakal ngecari siapa yang ngeprun dia. Jadi bisa aja yang ngeprun Loki itu adalah Loki itu sendiri. Iya itu dia. Lucu ya itu ya. Itu lucu sih anjing. Itu lucu sih. Itu dia maksud gua. Nah, itulah karena dia tidak akan selamat di sini kalau dia tidak ngeprun dirinya sendiri nanti. Ketika dia ketemu sama dirinya di masa lalu yang datang kebingungan karena kelempar time slip yang sebelumnya. Iya, nih siapa nih ngeprun gua ya? Siapa yang ngeprun gua? Ya dia sendiri. Karena kalau di MCU dua karakter dari dua timeline yang berbeda eksis dalam satu timeline itu nggak apa-apa. Beda dengan Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi kan kalau Spider-Man Across the Spider-Verse kan kalau ada satu orang yang bukan dari universe-nya atau timeline-nya itu bakal nge-glitch kan. Iya. Nah ini nggak apa-apa nih, maksudnya bisa di-eksis dalam waktu yang sama dan tidak mengakibatkan apapun. Karena memang kayaknya berbeda antara konsep timeline sama konsep multiverse. Iya benar. Oh, universe dalam satu keseluruhan, dan satu universe ini punya satu timeline sendiri. Jadi ketika lu ada di satu universe dan lu bolak-balik di situ time travel ya, lu akan mempengaruhi satu universe ini. Yang terjadi di Spider-Man Across the Spider-Verse ini ada banyak multiverse. Alurnya beda-beda. Takdirnya beda-beda. Persis sama kayak inilah Flash. Oh iya Flash juga gitu. Ketika ada satu universe which is Bruce Banner-nya adalah si Ben Affleck. What? Bruce Wayne. Bruce Banner. Bruce Wayne-nya adalah si Ben Affleck. Ada satu universe lagi si Bruce Wayne-nya adalah si siapa ya? George Clooney. Dan yang di The Flash anjir kok gue lupa tiba-tiba. Ben Affleck. Bukan. Yang tua Michael Keaton, astaga, aku gue lupaan mulu ya. Gitu. Jadi memang setiap universe ini beda-beda dan mereka tuh kayak punya bumi-bumi yang ketika ini loh. Karena itu berbeda. Tapi ketika lu muter-muter di situ, itu ya betul-betul di satu universe sendiri. Nah, TVA kayak gitu. Karena tidak memungkinkan TVA untuk bikin branch. Karena ketika TVA bikin branch, berarti TVA-nya ada 2. Padahal harusnya dia yang mengorganisir timeline ini. Benar. Berarti memang seharusnya timeline yang terjadi yang dijaga itu tidak menciptakan branch timeline. Harusnya memang mempengaruhi masa depan. Iya ya. Sudah semakin pusing. Anda bingung? Sebenarnya nggak bingung sih. Gue cuma pengen gini. Setiap pemikiran yang gue udah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, terjawab aja gitu. Apakah benar dan salah di episode berikutnya sebenarnya. Iya sih. Masih belum kejawab lagi. Kita udah nonton episode 2 tapi belum ada jawabannya ya guys ya. Belum ada jawabannya. Gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman yang lain nih udah nonton sampai episode 4, mungkin itu menarik tuh. Mungkin udah ada jawabannya gitu, atau karena episode 4 katanya seru banget. Gue juga nggak tahu tuh. Atau mungkin adanya di episode finale. Oke deh, kalau kayak gitu nanti kita bakal ngebahas episode keduanya setelah rewatch dan ngelihat ketika itu udah rilis ya, dan ngelihat kira-kira apa nih yang bisa, yang ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini nggak nih? Tapi kayaknya enggak ya. Iya. Kalau dari ya mungkin setelah kita nonton lagi kita bakal kok ada begini ya. Nanti kita akan tahu. Untuk menutup kebingungan kalian, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Wah, itu nyanyikan. Masih bingung ya sama Loki yang bikin pusing kesana kemari. Makanya denger yang satu ini, sebuah lagu untuk si Loki. Lucu orangnya, kadang suka jahat, kerjaannya di TVA, idih di PHP-in
sombong amat. Oh ini mah saudaranya Thor, keliling multiverse mulu. Incerannya Victor, timely anjay. Mau lagu fullnya? Join membership. Coba Disney boleh deh. Dijadiin lagunya bagus nih. boleh. Kita bikin musiknya kali ya. Asik. Gimana? Menurut kalian bagus gak? Atau ada yang mau di klip di sini? Dipotong di klip TikTok kasih remix. Bisa. Oke deh guys, kalau gitu kita tutup dulu untuk discussion untuk episode kedua kali ini. Gua nggak tahu apakah video ini bakal tayang sebelum breakdown atau mungkin kita rilis duluan di membership. Dan kita memang udah membership, jadi kalian make sure kalian udah kalau misalnya kalian pengen nonton duluan, kalian bisa join ke membership, harganya murah, cuman 199 atau 299 lupa gue. Tinggal dilihat aja, tenang aja, bakal banyak konten eksklusif juga, pembahasan-pembahasan kita di situ ya guys ya. Ayo sebelum harga naik. Nggak akan naik. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi nggak lah. Oke deh kalau gitu guys, kita tutup dulu video ini. Kalau kalian punya pendapat, kalian punya teori atau tanggapan tentang apa yang kita diskusikan di episode kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai subscribe aja lah pokoknya kalau kalian pengen banyak video-video kayak gini ya. Cari kita juga di TikTok, sering bikin review juga di sana. Di Instagram ada update-update terbaru di sana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you in the next video. Gue Rian. Gue Dika. Keep exploring the multiverse. Ciao. Dung 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 dung.